Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rafil Aziz dengan NIM 1201022 dan rekan tim saya Arif dengan NIM 120101127, dan yang saya hormati dosen sebagai dosen pengampu Ibu Saumi Setianingrum, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori mengenai metode pembelajaran IPA di SD ataupun MI. Pengertian metode pembelajaran IPA. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, metode dalam rangkaian sistem pembelajaran memegang peran yang sangat penting. Selanjutnya, metode-metode dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ceramah dalam proses pembelajaran IPA merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan oleh guru IPA. Metode ceramah merupakan metode yang dianggap banyak orang maupun metode yang praktis, tidak memerlukan banyak waktu, biaya, dan persiapan. Yang kedua, metode kerja kelompok. Pembelajaran dengan metode kerja kelompok yang dilakukan menempatkan siswa sebagai subjek belajar, di mana siswa dibimbing untuk menggunakan media pembelajaran nyata, sehingga dapat menemukan dan menyusun konsep sendiri. Dalam metode ini, siswa dapat melakukan pembelajaran ataupun memecahkan masalah itu dari lebih dari satu orang siswa. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan cara penyampaian tujuan pembelajaran yang telah diterapkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan yang dengan menggunakan media atau alat peraga yang sesuai materi yang disajikan. Contoh penyampaian metode demonstrasi ini, guru dapat menghadirkan barang-barang yang mempunyai sifat asam dan basa dalam pelajaran konsep materi asam dan basa. Yang keempat, metode simulasi atau role playing. Metode simulasi atau role playing merupakan suatu cara yang ditempuh dalam mempelajari IPA dengan mengabstraksikan kenyataan yang ada dalam bentuk pemeranan atau menghadirkan hal nyata dalam bentuk peran. Menurut Greenblatt tahun 1982 dalam Suparno 2007, simulasi adalah model dinamika yang menggambarkan atau mengungkapkan sistem fisik non-manusia atau sosial manusia yang diabstraksikan dari kenyataan dan disederhanakan untuk proses belajar yang menyenangkan. Metode simulasi ini merangsang peserta didik seperti menemukan atau menyusun suatu konsep IPA dengan cara berpikir mereka sendiri ataupun pengetahuan mereka sendiri. Selanjutnya, yang kelima, metode eksperimen. Amalia Sapriyata tahun 2014 halaman 3.12 mengatakan metode eksperimen metode yang banyak digunakan dalam mempelajari ilmu pendidikan alam. Eksperimen yang dilakukan tidak selalu harus dilaksanakan di dalam laboratorium, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar. Metode ini juga bisa disebut sebagai metode percobaan terhadap suatu objek pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Yang keenam, metode tanya jawab. Menurut Saiful Bahri tahun 2014 halaman 177 mengatakan metode tanya jawab ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Dengan metode ini, antara lain dapat dikembangkan keterampilan mengamati, menginterpretasi, mengklasifikasi, membuat kesimpulan, menerapkan, dan mengkomunikasikan penggunaan metode. Selanjutnya, yang ketujuh, metode studi lapangan. Dalam bukunya Amalia Sapriyata tahun 2014 halaman 3.12 menyatakan
studi lapangan jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada murid dibandingkan hanya di dalam ruangan yang dibatasi 4 dinding kelas. Studi lapangan juga merupakan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya dan diperoleh dari tangan pertama. Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang memanfaatkan lingkungan sekitar ataupun lingkungan nyata sebagai sumber bahan pelajaran. Selanjutnya yang ke-8, metode penugasan. Menurut Amalia Sapriyati, tahun 2014 halaman 3.5, penugasan yang baik adalah bersifat menantang dan bersifat lentur, sesuai minat dan bakat siswa. Mungkin ada murid yang mencari buku acuan di perpustakaan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Metode penugasan ini memang kadang-kadang kurang menyenangkan, sebab siswa terikat akan jadwal penyelesaian. Dalam metode ini, sebagai guru harus melakukan pemeriksaan apakah tugas tersebut dikerjakan siswa dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, yang ke-9, metode latihan. Menurut Amalia Sapriyati, tahun 2014 halaman 3.9 mengatakan dalam bukunya, sebagaimana yang diketahui, metode latihan banyak digunakan dalam olahraga seperti berenang, lari, tinju, dan sebagainya. Begitu juga dalam pembelajaran seperti menghitung, mengenal bentuk berbeda, menghafal rumus, dan lain sebagainya. Manfaat pembelajaran IPA. Yang pertama, membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Yang ketiga, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Yang kelima, mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Yang keenam, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam berguna untuk menjelaskan sebagai peristiwa-peristiwa dalam menemukan cara untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang ketujuh, menyadari pentingnya peran alam dan kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Yang kesembilan, memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Yang ke-10, memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta hingga seperti saat ini membantu manusia dalam pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan teknologi. Itu saja pembahasan tentang metode pembelajaran IPA, yang tentunya setiap metode yang sudah saya jelaskan tadi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung bagaimana kita menanggapi metode pembelajaran tersebut. Semoga apa yang sudah saya jelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.